Pada hari Senin, tanggal 7 April, nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat tembus di angka 17.261. Emangnya ngaruh ya? Secara kan kita pakainya rupiah, bukan dolar. Nah, Snipers, ayo kita simak bareng-bareng. Ini adalah posisi terendah dan rekor terburuk sepanjang sejarah sejak krisis finansial di Asia pada tahun 1998. Kok bisa sih nilai rupiah menurun? Nilai mata uang, dalam hal ini dolar ke rupiah, merupakan salah satu indikator makroekonomi suatu negara, dengan kondisi yang baik-baik saja maupun sebaliknya. Secara kausalitas, nilai mata uang terkait erat dengan tinggi rendahnya inflasi maupun deflasi suatu negara. Ketika dunia bergejolak, rupiah tentu akan ikut terpengaruhi. Pemicu utamanya karena kondisi dunia saat ini lagi nggak baik-baik aja. Jadi nilai dolar ke rupiah pasti akan ikut menurun. Bukan hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh negara Asia, nilai mata uang mereka merendah. Hal ini disebabkan oleh kebijakan baru Amerika Serikat yang menerapkan pajak tarif impor sebesar 32%. Hal ini menyebabkan mata uang dolar Amerika semakin menguat, sedangkan mata uang negara lain semakin melemah. Harga produk unggulan ekspor seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel lagi pada turun-turunnya. Secara bersamaan, impor negara kita malah meningkat. Kalau udah ngomongin impor, pasti negara kita butuh yang namanya USD kan? Makanya nilai dolar ke rupiah menurun. Tidak hanya itu, adanya perkara stabilitas politik dan ketidakjelasan regulasi. Regulasi yang berubah-ubah, kebijakan ekonomi yang tidak terprediksi, hingga lembaga independen seperti Bank Sentral dan pengadilan terintervensi mulai membuat kepercayaan para investor goyah. Dampak dari kenaikan nilai dolar ini bikin harga barang-barang impor makin mahal, harga kebutuhan pokok naik, dan biaya produksi pun ikut terdampak. Daya beli masyarakat juga bisa ikut melemah. Buat yang mempunyai utang dalam bentuk dolar, beban akan lebih berat dalam melakukan cicilan. Dan para dunia usaha pun akan lebih hati-hati dalam mengeluarkan duit karena akan membuat laju ekonomi melemah. Tapi kondisi ini bukan saat yang tepat buat kita panik. Gimana sih cara menghadapinya? Yang pertama, memperbanyak dana darurat. Di saat kayak gini tuh kita perlu banget untuk memperbanyak skill baru untuk mendorong diversifikasi pendapatan agar lebih banyak side job dan lebih banyak mendapatkan pendapatan. Masyarakat bisa mulai untuk mengelola keuangan pribadi dan mengurangi utang konsumtif. Udah, ditahan aja dulu beli barang mewahnya. Dan lebih baik juga buat kita untuk menghindari investasi yang beresiko. Yang ketiga, kita bisa melakukan hal sederhana seperti menggunakan produk lokal dibandingkan dengan produk impor. Selain juga mendukung ekonomi negara, kita juga menghargai karya anak bangsa yang tentunya akan membantu kita untuk membangun masa depan Indonesia bersama. Jadi gimana nih sih Pers dengan topik nilai kelemahan mata uang rupiah yang baru kita sampaikan tadi? Kira-kira nilai mata uang rupiah ke depannya bakal berubah nggak ya? Nah, tentunya dari tadi yang kita sebutin, dampak-dampak tersebut merupakan hanya dampak-dampak kecil. Tapi, dari hal yang kita sebutkan juga tadi, kita bisa berkontribusi dengan hal-hal kecil untuk memperbaiki nilai mata uang kita. Nah, melalui narasi singkat yang kita sampaikan ini, semoga pandangan kita semua dapat terbuka tentang situasi yang saat ini sedang terjadi. Sekian dari kita. See you See you, Snipers!